follow, okay? Just this finger. Just this finger. Testify. Yes. La ilaha illallah. Isa da Rasulullah. Muhammad da Rasulullah. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizky Lubis. Kali ini kita akan tampilkan sebuah video di mana di dalam video tersebut ada seorang ustadz yang namanya Brother Wong mengqurani orang-orang Kristen di pinggir jalan. Dan orang Kristen tersebut dapat dipengaruhi sehingga mengucap 2 kalimat syahadat masuk Islam. Tapi sebelum saya tampilkan video ini, jangan lupa Anda subscribe, juga tombol lonceng dipencet, beri like, dan komen. Tentunya yang baik, yang benar, yang intelektual. Mari sama-sama kita saksikan video ini. Law of Moses. And the heaven and the earth will pass, but not a single jot or a tittle will pass unless except that it will be fulfilled. Except, I'm telling you, your righteousness. And he said, whosoever who call people, even a list of commandment, go against the list of commandment, they will not enter the kingdom of heaven. Whosoever who teach and call people to fulfill it, they will be entering the kingdom of heaven. And I'm telling you, this is what Jesus said, verse 20. Unless your righteousness is better and greater than the scribe and the Pharisee, you will not enter heaven. So Jesus is saying, his mission is to save his people. But how to save? How to enter paradise? Jesus said, fulfill and follow the law of Moses. No swine, no drinking. It was there in the Old Testament, in the New Testament too. And we believe after Jesus is just like Moses. After Moses is Jesus, and after Jesus is Prophet Muhammad, peace be upon him, the last and the seal of all prophets. What are you waiting for? Should we? Okay. Just I will say the Arabic, and then I will give the translation. You just follow, okay? Just this finger. Just this finger. Testify. Yes. La ilaha illallah. Isa da Rasulullah. Muhammad da Rasulullah. I bear witness there is no God except Allah. I bear witness that Jesus is a prophet of God, and Muhammad is the last and final messenger. Alhamdulillah. Allahu Akbar. That's it. Can I hug you? Saudara, tadi kita sudah saksikan video ini, ya. Tentu nanti akan betul-betul Anda bisa membandingkan apa yang dikatakan Brother Wong dengan apa yang saya katakan. Brother Wong berkata begini. Law of Moses. And the heaven and the earth will pass, but not a single jot or a tittle will pass unless except that it will be fulfilled. Except, I'm telling you, your righteousness. And he said, whosoever who call people, even a list of commandment, go against the list of commandment, they will not enter the kingdom of heaven. Commandment. They will not enter the kingdom of heaven. Commandment. They will not enter the kingdom of heaven. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi Brother Wong ini berkata begini. Jadi semua hukum Taurat itu tetap berlaku zaman sekarang. Jadi harus dilakukan semua. Begitu. Kalau tidak dilakukan, ada akibatnya. Akibatnya apa? Ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Brother Wong waktu menyampaikan ayat yang ke-19 ini, dia keliru. Muhammad, they will not enter the kingdom of heaven. Muhammad, they will not enter the kingdom of heaven. Tidak masuk kerajaan sorga. Tapi di sini bukan demikian ayatnya. Jika ada seseorang yang meniadakan salah satu perintah dari hukum Taurat,
sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah. Paling rendah ya di dalam kerajaan sorga, bukan tidak masuk kerajaan sorga. Saya akan menjelaskan yang sederhana saja, karena waktunya ini terbatas, saudara. Ya, jadi artinya begini, hukum Taurat itu kan ada 10. Nah, kalau yang meniadakan hukum Taurat yang 10 ini, tentu kita tidak bisa di kerajaan surga di tempat yang tertinggi, kita ditaruh di tempat yang terendah. Ya, sudah tahu kan 10 hukum Taurat, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta, jangan menyembah ilah lain dan susah dan sebagainya. Nah, bukan tidak masuk kerajaan surga, tetapi dikasih tempat yang paling rendah. Makanya dilanjutkan di dalam kerajaan surga tadi ya. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Nah, kita saksikan apa yang dikatakan saudara Brother Wong. Dia pelintir ayat ini ya dengan penafsiran dia. Whosoever who teach and call people to fulfill it, they will be entering the kingdom of heaven. And I'm telling you, this is what Jesus said, verse 20. Unless your righteousness is better and greater than the scribe and the Pharisee, you will not enter heaven. So Jesus is saying, his mission is to save his people. But how to save? How to enter paradise? Jesus said, fulfill and follow the law of Moses. No swine, no drinking. It was there in the Old Testament, in the New Testament too. Katakan gini, jadi satu iota pun, satu titik pun, itu Taurat itu semuanya harus dilakukan. Ya, diarahkannya kemana? Diarahkannya jangan makan babi, jangan minum arak, jangan itu, jangan ini. Jadi dipengaruhilah orang Kristen ini. Orang Kristen makan babi nggak? Kurang lebih begitu ya. Ah, tentu orang Kristen hampir semua makan babi. Tidak semua, tapi hampir semua makan babi. Terus diarahkan, banyak yang minum arak. Tentu orang Kristen tertentu ada yang minum arak, apalagi di barat sana atau di Eropa, karena daerah dingin gitu. Kalau daerah panas nggak mungkin lah orang minum arak atau alkohol yang kadar alkoholnya kadarnya tinggi, nggak mungkin ya. Jadi itu bukan ajaran Yesus, tapi itu hanya orang-orang tertentu aja yang suka minum arak itu gitu loh. Nah, jadi dikaitkannya ini sehingga si orang Kristen tadi terpengaruh. Iya juga ya, iya juga ya, iya juga ya. Begitu. Dilanjutkan oleh Brother Wong ini di ayat 20 dari Matius 5. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, ini yang tidak masuk dalam kerajaan sorga. Kalau keagamaan kita tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak lebih benar di sini bukan berarti kita harus melakukan aktivitas ritual yang lebih banyak daripada ahli Taurat dan orang Farisi, bukan. Misalnya orang Farisi harus puasa, orang ahli Taurat harus puasa seminggu 2 kali, terus begitu dan begini, dan kita harus melakukan itu semua. Nah, bukan masalah aktivitas ritualnya, tetapi di sini dikatakan masalah benarnya keagamaan tidak lebih benar. Artinya kehidupan itu yang tidak lebih benar. Nah, itulah orang yang tidak masuk kerajaan surga. Kalau ahli Taurat orang Farisi saja bisa hidup seperti itu, kenapa kau tidak bisa hidup lebih seperti mereka? Hidupmu harus benar. Jangan seperti orang Farisi, jangan seperti ahli Taurat. Karena mereka mengatakan jangan mencuri, tapi dia mencuri. Jangan berzina, dia berzina. Itu yang Yesus katakan. Kita harus kaitkan kepada ayat-ayat yang lain. Baru kita bisa memahami ayat ini. Makanya di ayat ini dikatakan, kalau keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, engkau tidak bisa masuk kerajaan surga. Ahli Taurat dan orang Farisi pada waktu itu, mereka banyak hidupnya nggak benar. Itu Yesus sudah pernah ucapkan. Jadi Brother Wong ini kurang paham ini, saudara. Sehingga saudara, dia mempengaruhi pikiran si orang Kristen ini, supaya orang Kristen ini percaya kepada
Islamlah ajaran yang benar, sehingga dia sampaikanlah tentang Yesus di sana. Dia sampaikan, And we believe after Jesus is just like Moses. After Moses is Jesus, and after Jesus is Prophet Muhammad peace be upon him, the last and the seal of all prophets. bahwa Musa itu mengajarkan ajaran, dan Yesus juga mengajarkan ajaran yang Musa ajarkan. Gitu loh. Terus Musa mengajarkan ajaran, Yesus juga mengajarkan ajaran Musa. Ditambahinnya lagi, dan Muhammad juga utusan Nabi yang mengajarkan ajaran Musa. Tetapi Yesus itu dia katakan hanya utusan Nabi. Yang terakhir itu Muhammad. Dan orang ini akhirnya terpengaruh. Tentunya videonya ini panjang. Nanti kalau memang Anda memang serius, saya lihat nanti yang nonton ya, saya akan lanjutkan lagi ke babak yang berikutnya, karena durasinya ini panjang banget. Tapi saya potong yang ini dulu. Orang ini terpengaruh ya, sehingga dia mau mengikuti mengucap 2 kalimat syahadat. Lihatlah, ya kan? What are you waiting for? Should we? Okay. Just I will say the Arabic, and then I will give the translation. You just follow, okay? Okay. Just this finger. Just this finger. Testify. Yes. La ilaha illallah. Isa da Rasulullah. Muhammad da Rasulullah. I bear witness there is no God except Allah. I bear witness that Jesus is a prophet of God, and Muhammad is the last and final messenger. Alhamdulillah. Allahu Akbar. That's it. Can you give me hug? Dia katakan, Brother Wong bilang apa? Mau kamu kenal siapa Muhammad? Itu. Lihat. Kurang lebih begitu ya. Akhirnya orang ini mengucap 2 kalimat syahadat. Saudara, Bapak Ibu sekalian, tanggapan kita bagaimana tentang apa yang dilakukan oleh Brother Wong ini? Tanggapan saya pribadi, nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Karena saya dulu kan Islam. Di Islam juga memang di pengajian-pengajian, di masjid kita disuruh menceritakan bahwa Islam itu agama yang benar. Dan di luar Islam itu tak benar. Agama yang paling benar itu Islam saja, begitu. Jadi Islam itu juga agama syiar. Dan kami juga dulu waktu di Islam Muhammadiyah, saya diarahkan atau didorong juga untuk membawa orang kepada Islam, orang-orang kafir kepada Islam. Jadi yang Brother Wong lakukan ini ya, melakukan yang seperti dikatakan oleh guru-gurunya gitu loh, oleh Al-Quran itu sendiri. Kira-kira begitu. Apakah ini salah? Menurut saya tidak salah, tapi apakah islamisasi? Ya, ini islamisasi, karena orang ini orang Kristen tetapi dipengaruhi supaya masuk Islam. Itu sama, itu namanya islamisasi gitu loh. Bagaimana kita? Apakah kita di sini marah? Apakah kita harus katakan ini penistaan, atau kita katakan ini pengasutan, melanggar SK 2 menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, bla 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 bla. Oh, itu orang-orang yang berpikir seperti orang-orang yang tidak berani bersaing, orang-orang yang tidak berani berjuang, orang-orang pengecut, orang-orang yang tidak punya nyali untuk menceritakan kepercayaan keyakinannya. Saya lihat Brother Wong, dia tidak ada paksa, dia tidak ada juga takut-takuti orang itu, tapi dia menceritakan tentang Islam itu, dan orang ini kepengaruh sehingga masuk Islam. Ya, menurut saya, ya silakan saja. Tetapi ingat, kami juga melakukan hal yang sama. Banyak orang-orang Islam kita layani, terus mereka terima Yesus. Apakah itu salah? Kalau itu salah, berarti yang dilakukan Brother Wong ini juga salah. Karena sama-sama melanggar kesepakatan 2 menteri tadi, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Justru yang tadi juga yang kristenisasi tadi berarti juga kira-kira sama. Tetapi saya tahu itu saya tahu.
Itu kesepakatan dua menteri itu saya tahu. Di situ yang nggak boleh itu pemaksaan, menghasut, ya kan, memberikan sesuatu, mempengaruhi supaya orang ini. Tapi kalau kita menceritakan keyakinan kita dan terus Yesus, ada orang-orang tertentu yang mungkin tidak senang, yang mungkin dia dikucilkan, tapi dia tetap kuat menang lebih daripada pemenang. Karena bersama Yesus dia cakap menanggung segala perkara. Bersama Yesus dia lakukan perkara-perkara besar, karena di dalam Yesus tidak ada yang sukar. Aku berdoa, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Tuhan tolong. Tidak ada malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, gangguan-gangguan orang jahat yang mengganggu hidupnya. Selalu dalam perlindungan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Apa yang Ibu rasa? Tenang. Tenang, lega kan? Ya, dengan lemah lembut. Lihat, tanpa ada paksaan. Bawa. Dia sobatmu yang setia. Yesus namanya, sobatmu yang setia. Dia sahabat yang tidak bisa meninggalkan kita. Dia sahabat yang rela korban. Dia dapat dialami, dinikmati. Nikmati realita Tuhan. Alami dia. Karena dia tidak membedakan suku, ras, agama, dia tidak membedakan apa. Datang kepada kita. Ikuti doa saya. Tuhan, pulihkan hatiku. Beri damai di hatiku. Beri sukacita di hatiku. Tuhan, aku mau mengalami Dikau secara pribadi, sehingga saya bukan hanya beragama, tapi mengalami Tuhan secara pribadi. Sehingga dimanapun saya berada, saya dapat menikmati damai sejahtera, sukacita, ketenangan batin. Saya dapat menikmati kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus saya percaya. Amin. Amin. Nah, apa yang kamu alami waktu didoakan? Damai ya. Maksudnya ya lega, damai ya? gitu. Oh, tenang ya. Iya. Lihat, wanita datang berkerumun. Lihat lagi. Ini. Orang ini kira-kira kalau di Islam minta ruqyah lah. Cuci tangan. Udah. Bisa ya. Duduk bentar. Tidak duduk bentar. Boleh sini, boleh. Jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Damai sejahtera sukacitamu Tuhan yang melampaui segala akal memerintah di hati. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam Yesus Tuhan, saya berdoa. Amin. Nah, apa yang dirasakan waktu doa? Rasanya gimana? Untuk. Hah? Untuk. Nyentuh ya. Lega. Iya. Anda lihat lagi nih. Nah, di mana seorang ibu ya, yang ini sebenarnya anaknya ada yang menjabat gitu ya. Nah, ini ibu ini lihat, kita doakan juga. Ya, terus nih lihat.
di depan rumahnya. Kita langsung ke rumahnya. Dia mau didoakan untuk terima Yesus, untuk ikut Yesus. Artinya didoakan, Tuhan Yesus aku menerima. Lihat ibu ini. Ini depan rumah. Lihat lagi. Orang mau didoakan di dalam mobil. Ada sukacita, ada kemenangan. Tuhan Yesus, saya percaya. Saya sudah selamat. Tuhan Yesus, bebaskan saya dari kutuk dosa. Tuhan Yesus, saya sudah tinggalkan semua keyakinan lama. Hanya sekarang kepada Yesus saja. Hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Tuhan Yesus, saya percaya. Saya sehat. Saya selamat. Tuhan Yesus, saya pulih. Di dalam nama Yesus. Setan kalah. Iblis kalah. Roh jahat kalah. Tuhan Yesus, saya menang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kita sudah layani, ya kan? Dan kita lihat tidak ada gedung yang baik, ya kita bawa ke mobil. Ya. Oke. Kalau saya tampilkan semua, wah, kurang lebih mungkin bisa 100, mungkin bisa lebih. Dan kami selalu memberikan video-video yang terbaru, walaupun yang lama akan muncul lagi, tapi hampir setiap minggu pasti ada yang baru. Orang-orang yang kita layani ikut Yesus. Saudara, Bapak Ibu sekalian, mari beritakan Yesus. Dan jangan lupa terus dukung pelayanan ini. Yesus Kristus dan yang saya kasih, kami sekarang berada di satu wilayah dan kami di sini terus melayani dan menginjili saudara. Dan ada beberapa orang tadi yang kita sudah layani, mereka tadinya tidak percaya Yesus dan saya layani mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita doakan mereka supaya mereka tetap setia kepada Yesus, dan doakan kami supaya kami kuat dan setia untuk terus memantau mereka dan melayani mereka sampai nanti mereka bisa dibawa ke rumah misi, sehingga mereka di sana dididik, dibina untuk mengenal Yesus lebih lagi. Dan kita doakan supaya mereka juga dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus sehingga mereka kuat dan berkemenangan, saudara, Bapak Ibu sekalian. Dan 1 jiwa saja bertobat, berlaksa-laksa malaikat di sorga bersorak-sorai. Dan saya buat video ini yang pertama adalah untuk supaya semua saudara tahu bahwa kita diberikan kebebasan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Asal jangan dengan paksa, asal jangan dengan tekanan-tekanan tertentu, tetapi dengan kelemah lebutan kita memberitakan Yesus Kristus Tuhan kita, sehingga orang bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah kenapa saya memberitakan Yesus Kristus kepada dia. Alasannya karena Yesus satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada yang lagi yang lain. Alasan ketiga kenapa saya memberitakan Yesus kepada mereka itu, saudara Bapak Ibu sekalian, karena kita ini ada di bumi bukan kebetulan. Kita bukan hanya menjalankan misi Yesus, tapi kita dalam misi Yesus itu sendiri harus kita memberitakan namanya. Yang keempat, kenapa saya harus beritakan? Supaya saudara tahu apa yang kami kerjakan. Bagaimana mungkin Anda bisa mendukung kami dalam pelayanan kalau kami tidak upload ini video? Oleh sebab itu kami upload video ini. Dan pertanyaannya, kenapa tidak diupload sekonkret mungkin? Karena kita harus menghargai orang-orang tertentu. Ada yang tidak perlu di-upload karena ada beberapa channel orang mereka mengutip penginjilan saya dan kata-kata saya dipelintir. Oleh sebab itu kami tidak menceritakan atau mengupload semuanya. Tetapi intinya Anda tadi sudah dengar, setelah didoakan hatinya lega, dia boleh percaya Yesus. Tadinya dia orang yang tidak percaya Yesus atau orang yang beragama lain, tapi dia bisa percaya Yesus. Luar biasa, saudara. Aku berdoa buat saudara semua yang punya hati misi. Mungkin Anda tidak bisa menjalankan seperti saya, Anda tidak bisa melakukan seperti saya, tapi minimal Anda bisa mendukung pelayanan dengan dana. Oleh sebab itu aku berdoa hari ini, siapapun di antara saudara, biar digerakkan Roh Kudus untuk mendukung dana, karena kami akan pergi ke wilayah-wilayah lain lagi, saudara. Bahkan ada wilayah-wilayah tertentu di daerah-daerah tertentu yang kami mau buka posko-posko sehingga mereka bisa tertampung yang kita sudah layani. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, hari ini Anda harus betul-betul mau rindu melayani jiwa
jiwa-jiwa. Kalau tidak bisa Anda terjun langsung, Anda bisa transfer dana Anda ke nomor rekening yang ada di layar ini dan ada di deskripsi. Dan percayalah, kalaupun Anda tidak memberi, belum tentu dan tidak pasti Anda juga menjadi kaya. Tapi kalau Anda memberi, satu hal yang Tuhan lihat, hati Anda adalah hati yang mengasihi Yesus dan hati misi. Dan saya percaya Yesus tidak pernah berhutang, dan Tuhan sanggup melipat gandakan, memberkati saudara, mengganti apa yang saudara berikan. Saudara bayangkan saja, kalau Anda bisa memberi 500.000 per orang, apa jadinya? Injil kerajaan ini bisa diberitakan kemana-mana. Oh Pak, itu terlalu tinggi, terlalu mahal, terlalu tinggi, terlalu besar. Oke, 200.000. Oh, terlalu besar. Oke, 100.000. Oh, terlalu besar. Oke, 50.000. Oh, terlalu besar. Silakan. Karena Tuhan berkata, yang paling banyak memberi adalah janda miskin itu. Dia hanya memberi 2 peser. Itu mata uang kecil. Tetapi mungkin waktu itu ada orang yang memberi berapa dinar. Mungkin jutaan dinar atau ratusan dinar. Tetapi Tuhan bilang, janda inilah yang memberi paling banyak. Kenapa janda itu memberi yang paling banyak? Bukan karena jumlah nominal uangnya, tetapi karena dia memberi dari apa yang ada padanya, dia berikan semua. Kalau saudara memberi dikit, 50.000, tetapi sementara ada puluhan juta uang saudara di bank, itu tentunya Anda tidak cengli. Oleh sebab itu saudara, mari kita dukung misi Injil Kerajaan ini. Lihat video-video kami begitu bekerja keras terus hampir setiap hari, tidak ada liburnya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Aku berdoa buat semua saudara di situ, dalam nama Yesus Tuhan, Kau jamah semua mereka yang mendengarkan ini, supaya mereka punya hati yang betul-betul mengasihi Kristus. Oh, mereka mau mendukung pelayanan misi Injil Kerajaan Tuhan ini, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus. Berkati mereka yang sudah memberi, berkati juga yang belum memberi, di lain waktu mereka bisa memberi. Yang sudah subscribe Metanoia, Tuhan memberkati. Jauhkan mereka dari coronavirus, jauhkan mereka dari segala bahaya malapetaka. Berkat Tuhanlah mengalir limpah atas mereka. Dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan Allah yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus jamah Yaya Waloni, beri dia kesehatan, dan juga biar dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Begitu juga semua yang sudah subscribe, Tuhan memberkati. Terlebih terusus mereka yang mendukung dana dan doa, berkati berlipat kali ganda. Semakin mereka memberkati, semakin mereka diberkati Tuhan. Begitu juga yang belum bisa mendukung dalam doa, dalam dana, Tuhan berkati. Di lain waktu mereka akan mendukung kami dalam dana dan doa. Tuhan Yesus berkati pelayanan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.